Iya, selamat malam Saudara Zainul. Zainul, Malam bang. apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya bang, saya Ya, Muslim. silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Oke bang. Makasih. Ya, Bang Zainul, sudah lama Bang nonton Edis TV? Sudah lama. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa temanya bang? Tema kita mengalir aja sebenarnya. Apa yang Anda kuasai? Karena kita biasanya setiap satu orang itu biasanya udah satu tema gitu. Ini saya perhatikan abang selalu membahas Muslim. Selalu membahas Islam. Ya. Bukan selalu Islam, membahas ya. Islam. Selalu Agama- menanggapi Islam begitu. Agama Islam tentunya ya. Iya, saya menanggapi apa yang umat Islam katakan terhadap Kristen, saya balikkan kepada mereka. Di sini saya bang sebenarnya mau bertanya apa sih kewenangan bang Edis ini selalu membahas-bahas agama Muslim? Kewenangan saya adalah meluruskan apa yang orang Islam katakan terhadap iman saya. Contoh. Tapi abang selalu Sebentar melenceng. Bang, ini Abang ngomong, dijawab Abang nggak mau. Gimana? Abang kan tanya saya, apa kewenangan saya untuk membahas agama Islam, menjawab agama Islam gitu kan? Ketika ada orang Islam bilang bahwasanya Yesus kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, namanya Muhammad, untuk meneruskan ajaran Yesus kami. Maka saya sebagai seorang Kristen punya kewenangan untuk menjawab itu. Untuk meluruskan fitnah dan halusinasi umat yang tukang minum air kencing onta. Nah, itu kan melenceng lagi. Loh, Selalu kok abang melenceng. Kok melenceng? Sebentar gini. Umat apa, agama apa yang minum air kencing onta di Arab? Jawab itu. Meninggal usah. dunia. Nggak usah Bang. Kok nggak usah? Ini Anda menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Jangan seperti Muhammad yang tukang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Bang Zainul, pelan-pelan Bang. Bang Zainul, dengar dulu Bang. Bang Zainul, sedikit Bang ya. Nanti Abang bicara, dengerin Bang ya. Benar atau fitnah bahwa umat Islam pergi ke Arab Saudi, di sana mereka membeli kencing onta dan meminumnya. Benar atau salah? Itu lagian apa wewenang abang menanyakan seperti itu? Saya nggak menanyakan. Saya hanya mengutarakan apa yang terjadi. Saya konfirmasi kepada Anda. Benar atau salah itu? Kalau saya kasih tahu sama abang, manfaatnya sama abang apa? Coba. Manfaatnya adalah saya membuktikan kepada para pemirsa bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami membenarkan ajaran tukang minum air kencing? Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap... Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya Nabi Isa tanggapi? itu kan utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok gak ada suaranya? Mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikir. Nggak ada suaranya. Oh nggak ada. Saya ini Bang hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh.
Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad. Saya baca nih, apa ajaran Muhammad? Ternyata ajaran Muhammad, ya mohon maaf, aneh-aneh semua. Minum air kencing onta. Iya kan? Kenapa abang? Kenapa abang cari tahu? Loh, Abang kan seorang Kristen, imamnya aja lah Kristen bang. justru ini saya mengimani Kristen. Di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan Kalau Yesus. Nanti akan datang di nabi Alkitab dari Abang Arab. tidak Nggak ada. Kenapa? Yang saya bahas ini iman Kristen. Gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab abang? Karena Kalau kami kan kalian ada memfitnah di dalam kitab kami. Al-Quran membahas Nabi Isa. Oke, baik. Kita putarkan Bukan video ya. Isa. Kalau dia ngeyel teman-teman, nih. Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya. Nih. Ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad, lalu Anda katakan tidak ada, maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Lihat nih Bang ya, nih. Coba dengerin ya Bang sebentar ya. Dengerin sebentar. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah... Tahu suara siapa itu? Itu kan untuk umat Muslim dia ceramah bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Dia Gimana? ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali abang ini. Mengutip ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Wah, Itu kan macet meninggal apa? dunia kan? Ada di Quran ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Bu, masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh ngerespon. Kenapa boleh bang kami respon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Nah, Islam kalau pendeta, bahas kalau Bible, pendeta yang lain nggak, juga, maka itu adalah dakwah, saudara-saudara, itu dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi, membahas Quran, itu namanya berdakwah penistaan agama. Memang luar Ustaz, biasa kami memang kalian ini Bang, luar biasa. Agama kami. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Wih. Anda harus berterima kasih kepada polisi karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Iya. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah. Kalian itu kan berdiri di balik hukum penistaan agama. Makanya tidak ada yang berani membahas agama Islam. Karena kalau dibahas sedikit, sudah terkeluar passwordnya.
nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih untuk abang nih. Saya punya gambar bagus Kami nih, Bang, umat, nih. kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak, Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah. Jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu. Itu jawabannya, Bang. Iyalah. Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu, Bang. Di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama. Abang mungkin kan oknum lah dibilang. Iya, kan. tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Untukmu agamaku. Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad, ceramah Ustadz ini, Ustadz itu, ketika membahas agama Islam, aduh nggak tahu Itu kemana kan gambarnya. di wilayah Islam, Bang. Di wilayah Islam dia bicara. Di wilayah Islam, Iyalah, maksudnya Indonesia bukan wilayah Kristen. mana wilayah Kristen? Kristen kan minoritas. Oh gitu. Jadi kalau Kalau minoritas, Kalau di Italia sana atau di Jerman sana orang Kristen juga bebas ngomong. oh, Tidak jadi ada. jadi peraturannya di mana? Oke, jadi peraturannya di mana ada mayoritas, di situ mayoritas bebas gitu. Iyalah. Oh, gitu peraturannya. Alam tuh, Bang. Alam. Oke, jadi coba saya pengen dulu status statement dari abang nih, biar keren abang nih. Jadi berhubung umat Islam mayoritas, maka umat Islam boleh semena-mena, boleh bahas agama orang lain sesuka hatinya, betul? Itu kan di dalam wilayah Islam ya. Nah. Dengar dulu. Berarti karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam bebas suka hatinya membahas agama orang lain, betul? Kok betul? Sekarang main ceret, terdiam. Bang, tenang dulu Bang, jangan gini-gini terus abang nih, goyang-goyang terus abang ini. Abang habis nenggak ekstasi atau gimana bang ini? Kok gini-gini terus abang nih? Bahaya bang. Kenapa abang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi. Ini agama abang diajarkan menfitnah ya? Waduh, enggak kutanya, saya bertanya. Kenapa abang begini terus? Kenapa? Tadi abang bilang aku ekstasi. Iya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang, ekstasi bikin generasiku mati. Hei, ya itu tuh. Terbaik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngelantur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di jumlahnya dari abang gimana? ini nggak ada yang bisa diambil, nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi Yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? Gitu. Ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Menghina. Nabi Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia jangan sembunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Nggak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tadi adalah kemarin. Pokoknya. Pokoknya. Saya Enggak, tunjuk satu apa? Satu. Ya, saya lupa. Lupa. Saya lupa. Itu ada.
Bang, Kalau itu tiap hari saya katakan di sini, Muhammad itu nabi yang agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Satu, dia menikahi anak di bawah umur. Benar atau fitnah? iya benar, Muhammad kena sihir. Benar atau fitnah? benar. Muhammad kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang disuruh dicelupin dan disuruh minum, betul? Betul. Makanya saya bilang Muhammad nabi agak lain. Terus di mana? Sebentar, di mana saya fitnahnya? Abang cuman ya merendahkan. Merendahkan. Apakah ketika saya mengatakan yang fakta, ketika saya ungkapkan apa yang benar-benar terjadi tentang Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad, apakah itu merendahkan? Merendah kalau ngomongnya itu sok modelnya. Agak lain. No. Itu masalah saya orangnya ngomongnya itu masalah perkara lain. Apakah yang saya katakan itu fitnah atau tidak? Iya memang betul. Itu Terus betul, kalau Bang. betul, kenapa Anda curhat terus di sini? Ya, semestinya juga abang membilang nabi kami itu agak lain. Apa Carilah pengertian kata-kata. agak lain? Sekarang saya tanya, apa pengertian agak lain? Beda. Luas banget itu. Beda kan? Luas arti lain. Beda kan? Tanyalah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita dan Bang agak dengarkan. lain kau. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan. Kalau kita di Medan Bang bilang Nah, agak lain. nah. Jangan lari kemana-mana dulu Bang. Kutanya dulu Bang Zainal. Sebutkan makanya satu nabi berbahasa selain yang Muhammad baik. yang kena Jangan sihir. seolah-olah menyepelekan orang. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Pokoknya jangan yang lain-lain abang. Putus asa dia. Abang yang Bagaimana agak tidak lain. dikatakan Katakan agak agak lain? lain. Orang dia satu-satunya nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Kok agak lain itu kalau di Medan bang? Loh, Aneh itu artinya. Dikatakan agak lain, marah. Gimana sih? Ya abang menganggap itu aneh kan? Loh, memang aneh lah. Karena kalian kaitkan itu dengan Kristen. Masa Kok aneh? nabi yang kayak begitu mau dicampur-campurin dimasukin ke Kristen? Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Ada apanya itu? Apa namanya? Apanya? Tambahkan dulu apanya ya. Sedikit apa dulu bilang ya. Yang apa dulu bikin. Yang apa. Ini kalau orang Medan teman-teman ya. Mereka Itu kalau ada masuk ke alasan- warung kopi ya. Ada alasannya, Bang. Kalau Ada orang Medan alasannya. ini bahasa-bahasa Medan nih. Ketika mereka masuk ke warung kopi. Bikinkan dulu apa katanya. Rasanya